Nah, ada juga namanya tagana, biasanya kalau ada bencana itu dia akan itu ada juga namanya TKSK, tenaga sosial kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Itu ada juga pendamping BSP ada sendiri. Ada sih. Ada sendiri. Kemudian ada juga namanya Sakti Peksos, itu yang berkaitan menangani kasus-kasus anak. Itu juga ada. Tingkat pemerintah yang paling bawah dalam hal ini biasanya RT yang tertuduh. Pernah nggak dipetung untuk sebuah gerakan politik tertentu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Blitar yang berbahagia, semoga di masa pandemi ini senantiasa Allah tetap melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya. Amin. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya. Saya mengundang sahabat Asrofi, yang mana beliaunya ini sebagai Korkap PKH Kabupaten Blitar. Selamat siang Mas Asrofi. Selamat siang Kang Ulung. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana keluarga? Sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas masih lancar? Alhamdulillah juga, aktivitas juga malah tiada henti hari ini. Wis tambah anak. Ya masih sama. Ya. Alhamdulillah, kita syukuri. Kang, sampean di PKH itu sudah berapa tahun? Kalau saya itu bergabung dari tahun 2012 dulu di PKH untuk Kabupaten Blitar. Terus tahun 2018 kemudian menjadi Korkap. Oke. Oh iya. Dari awal. PKH ini masuk di kementerian apa? Ini mungkin perlu lah. Dari awal perlu. Kalau PKH itu ini dari awal dulu aja. Sebenarnya kalau program PKH itu sudah lama, sesuai. Jadi kalau sebenarnya PKH itu sejak tahun 2007. Cuma di Kabupaten Blitar itu mulai ada tahun 2012. Makanya kita tahun 2012. Kemudian tahun 2012 itu saya bergabung di PKH, menjadi pendamping PKH. Kemudian tahun 2018 menjadi Korkap PKH. Itu diangkat ngono tok apa ya nek ujian? Kalau dulu mengikuti seleksi saya. Oh, ikut seleksi ya. Ada pendaftaran, ikut seleksi, alhamdulillah diterima. Iya. Itu juga tahun 2018 ada rekrutmen Korkap gitu. Terus saya ikut daftar, tes di Malang saat ada itu. prosedur juga ya. Iya, seleksi terus ya alhamdulillah diterima. Ya. Selain PKH di Kemensos itu ada apa saja? Oh ya, bidang-bidang. Ya, karena kita ya ini maksudnya begini ya. Kadang itu ada kesalahpahaman di tingkat bawah, di tingkat warga. Seolah-olah semua bantuan itu adalah PKH. Itu kan sering ya kita temui di situ. Oke, leres. Saya tuh juga sering dapat tamu di rumah itu kan ya, biasa tetangga kan tahu. Jadi juga sering kali setiap segala permasalahan itu biasanya mesti ya datang ke rumah tanya-tanya gitu, dikiranya saya tahu semuanya kan gitu. Saya juga tahu. Ada juga sering juga saya itu dulu ke lapangan gitu, tahu saat itu ada misalkan saya pada saat mau pertemuan kelompok, kemudian tahu masyarakat, saya udah bagian dari petugas mungkin pendamping PKH lah, karena saya saat itu datang dengan pendamping PKH karena saya ingin ikut pertemuan kelompok itu juga. Beberapa masyarakat setelah keluar itu misalnya, Mas kedap Mas pengen ngobrol, kayak aja saya ngobrol aja gitu. Gak sering kali ternyata memang pengaduan permasalahan itu sebenarnya saya tuh tidak tahu, kemudian ditanya tahu, karena kan
PKH kan itu yang menjadi permasalahan ya, yang menjadi mungkin menjadi juga karena itu juga saya mengalami ya. Ini di masa pandemi iya. ini ada program baru. Iya. Nah, misalnya ada bantuan baru juga. Ya jenis bantuannya semakin banyak kan itu. Ya, artinya pendamping PKH itu juga sering menjadi sasaran pertanyaan. Iya, benar sekali. Ya itu yang saya alami itu juga. Seolah-olah bantuan-bantuan itu ya berkaitan dengan yang namanya PKH. Ya. Ini yang saya di lingkup Kementerian Sosial yang saya tahu ya. Jadi kalau di Kementerian Sosial sendiri itu sebenarnya jenis bantuannya banyak. Yang menangani itu dirjennya juga berbeda-beda. Begitu juga dengan PKH nanti juga ada dirjen sendiri yang menangani itu yang berbeda-beda. Dan seringkali juga yang menjadi tumpuan pertanyaan adalah teman-teman pendamping PKH di lapangan itu juga. Ya karena tak terkecuali saya sendiri kan gitu. Ya. Pengalaman pribadi sekaligus curhat ya. Jadi kalau di Kementerian Sosial sendiri yang saya tahu ada namanya, kalau yang di masa pandemi sendiri, kalau PKH kan sudah lama kan memang. Ya. Kemudian kalau BST ada namanya BSP ya, bantuan sosial pangan. Itu ada juga. Kalau BSP itu sebenarnya dulu namanya BPNT. Ini sebelum masa pandeminya juga sudah. Artinya saya memahami itu dari orang-orang ya. Iya. Itu kan BPNT ya, memang dulu namanya BPNT kan. Sekarang menjadi BSP, bantuan sosial pangan. Hanya berubah namanya saja. Kemudian di masa pandemi itu ada namanya BST. Ya, bantuan sosial tunai. Kemudian ini yang saya tahu di lapangan itu tumbuh juga dengan bantuan yang dari kementerian lain, dari Kemendes kalau nggak salah, itu namanya BLTDD. Ya. Banyak sekali bantuan itu. Ono iku ya aku saiki oleh PKH. Iya. Nah, terus emang mari ono rekrut ya. Ini kan berpikirnya seperti itu. Ngono. Memang mari enek rekrut ta. Bahasan kemudian dilihat undangannya, ternyata undangan terkait dengan pengambilan BLTDD. Iya. Terus kemudian dulu itu ada juga yang dari provinsi, ada namanya JPS. Itu juga nanti biasanya jumbo dengan BSP. Iya, biasanya seperti itu juga biasanya. Kalau di yang saya tahu itu di masyarakat itu biasanya jumbo dengan BSP. Ada juga iya, sangat banyaknya. Ada bansos daerah itu juga hampir sama dengan JPS yang dari provinsi. Banyak sekali bantuan. Nah, itu sebenarnya ini yang saya tahu di Kementerian Sosial sendiri. Ada namanya PKH yang saya tangani dengan teman-teman pendamping di lapangan. Yo, corona zaman. Iya. Perkawe PKH saya ngomongan PKH. Iya. PKH. Tapi maksudnya sekilas di Kementerian Sosial itu ada banyak bidang, banyak program, ada BST, ada juga misalkan tenaga di Kementerian Sosial itu yang di lapangan itu sebenarnya tidak hanya PKH. Ada juga namanya Tagana, biasanya kalau ada bencana itu dia akan ada juga namanya TKSK, tenaga sosial kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Itu ada juga pendamping BSP sudah sendiri. Ada sih. Ada sendiri. Kemudian ada juga namanya Sakti Peksos, itu yang berkaitan menangani kasus-kasus anak, itu juga ada sendiri. Itu banyak sekali, tapi kan mungkin tahunya hanya pendamping PKH karena jumlahnya mungkin banyak pendamping PKH itu di Kabupaten Blitar. Jumlah pendamping PKH di Kabupaten Blitar itu ada berapa total untuk semuanya, untuk sekarang itu untuk salah satu kabupaten untuk pendampingnya itu ada 139 ya. Itu berdasar jumlah segitu itu berdasarkan wilayah atau berdasarkan apa itu namanya KPM peserta PKH. Ya, kalau yang kita tahu pendamping PKH itu di masing-masing kecamatan jumlahnya berbeda. Jumlahnya berbeda. Misalkan kalau di Kecamatan Bakung jumlahnya 3 pendamping, kemudian berbeda dengan di Kecamatan Wontirto jumlahnya 5 gitu. Walaupun kecamatannya yang berdampingan berdekatan tapi jumlahnya beda. Kan ini kan biasanya kalau yang paling banyak itu Ponggok kan itu. Ada juga yang jumlahnya ada yang paling ada 3 itu. Itu karena disesuaikan dengan jumlah rasio KPM penerima PKH. Jadi idealnya sebenarnya untuk satu pendamping itu ya kalau untuk wilayah mudah itu ya
maksimal 375 idealnya. 375. Satu pendamping itu menangani 375 375 KPM. Ya, keluarga penerima manfaat itu idealnya seperti itu. Berarti pendamping PKH itu menangani berdasarkan jumlah peserta KPM, ya, jumlah KPM iya. ya. Jadi enggak harus satu desa satu atau enggak, ada juga yang satu desa. Nah, satu desa itu bisa sampai 2 atau 3 karena jumlah KPM-nya banyak. Ada juga yang satu pendamping itu bisa sampai 2 atau 3 desa karena memang kan jumlah KPM-nya sedikit. Iya. Jadi jumlahnya itu disesuaikan dengan itu juga. Oke. Jadi beban kerjanya. Iya, beban kerjanya sama. Itu sama. Iya. Oke. Mungkin hanya wilayah saja. Wilayahnya yang mungkin makanya juga ada namanya wilayah mudah, ada wilayah sulit. Nah, wilayah sulit itu kan 300 maksimal. Iki. Nah, terkait dengan sistem penerimaan anggota baru atau peserta baru PKH. Lah iki penting. Iya. Penting. Loh, enggak masalahnya oke, kae oleh. Oleh. Padahal merasa saya itu juga di bawahnya. Itu kan itu. Iya, oleh enek bantuan niku ya biasa lah. Iya. Enggak, jadi memang ini ya mungkin yang menjadi salah paham ini juga. Wah, dipilih ya. Saya kasihan juga karena kan dipilih kayak seperti itu juga kasihan juga kadang-kadang kan yang kadang-kadang tingkat pemerintah yang paling bawah dalam hal ini biasanya RT yang tertuduh. Gitu juga. Jadi untuk KPM gini ya nanti yang mungkin saya jelaskan terkait dengan KPM. Jajal munil sing supaya di kemudian hari hal ini ya bisa menjadi sebuah pengetahuan, sebuah penjelasan itu loh. Kalau di Indonesia hari ini ya, kalau untuk yang sekarang hari ini ada namanya DTKS. DTKS. Iya, kalau dulu namanya BDT. Sekarang berubah namanya DTKS. Nah, DTKS ini adalah sumber semua data kemiskinan itu ya rumahnya di DTKS itu. Di DTKS. Ya, jadi semua program apapun berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, datanya ya satu dari DTKS. Oke. Itu baik itu digunakan untuk program PKH, program BST, kemudian program BSP. Ya, itu semuanya itu ya sumbernya KIS. Dan itu semuanya adalah sumber datanya adalah di DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial. Itu sumbernya satu. Oke, sebentar. Ya. Syarat seorang warga masuk di DTKS itu apa? Untuk hari ini DTKS itu adalah ada petugas namanya kalau yang saya tahu ya, sebenarnya petugas sendiri DTKS sebenarnya kalau ngomong bahas tuntas tentang DTKS ya, tapi karena ini yang saya tahu aja. Ada petugas yang namanya di desa itu operator desa. Itu yang mengoperatori berkaitan dengan DTKS. Jadi secara periodik data-data itu yang sudah dimutakhirkan oleh di operator desa itu kemudian di hasil eksportannya itu diserahkan di Dinas Sosial supervisornya DTKS. Kemudian ini dari hasil eksportan itu yang dikirim ke Pusdatin. Ini beda sebenarnya, beda dirjen, bukan PKH yang menangani untuk perhatian. Akan tetapi PKH bagian dari pengguna data, pengakses ya, data, pengguna data itu yang memiliki syarat. Iya, dan terus kemudian kalau misalkan tadi yang nyambung dengan yang tadi ya, misalkan bukan misalkan lagi, ini sudah target tahun 2021 ini, begitu juga tahun 2020 kemarin bahwa secara nasional, karena PKH ini adalah program nasional, maka targetnya adalah ini kebijakan secara nasional. Secara nasional program PKH itu kan seluruh Indonesia itu ada 10 juta KPM. 10 juta KPM. Ya, penerima manfaat. Untuk jumlah kabupaten ini berapa, ya ini kemenangan pusat. Kemenangan Kementerian Sosial. Tetapi untuk biasanya kalau tidak ada dalam, misalkan kan setiap tahun, setiap periode itu kan PKH itu kan program bantuan tunai bersyarat nih. Jadi misalkan penerima PKH dia punya anak sekolah, kemudian ada balita. Anak sekolah mulai dari anak sekolah mulai dari TK, sebenarnya mulai dari ibu hamil. Mulai dari ibu hamil, kemudian anak balita, terus anak usia prasekolah itu biasanya TK, PAUD, TK itu. SD atau MI, SMP MTS sampai SMA. Ada juga lansia usia 70 tahun sampai dan disabilitas berat ya, itu kan masuk kriteria PKH ini dulu, syaratnya ini dulu. Ketika syarat ini dulu kan biasanya, mohon maaf, biasanya anaknya kan sudah lulus SMP tidak melanjutkan dan tidak punya anak lagi yang sekolah, nggak mau melanjutkan. Sebenarnya kita pendamping itu kan salah satu
ya memotivasi agar mau melanjutkan kan gimana kan gitu. Tetapi kalau terpaksa enggak melanjutkan berarti kan otomatis kita pendamping akan memutakhirkan melaporkan lewat EPK itu bahwa ini anaknya sudah nggak sekolah, nah itu otomatis berikutnya nggak bisa dapat karena bantuan tunai bersyarat. Begitu juga misalkan ini penerima PKH dia mengundurkan diri karena sudah mampu kan gitu. Kan ada juga yang seperti itu kan ya, sudah lulus ya sudah lulus graduasi lah. Graduasi. Nah, ketika sudah itu ini kan berkurang. Ketika secara nasional tidak ada 100 juta KPM, otomatis ada penambahan KPM. Ya, penambahan KPM ini adalah kebijakan dari pusat. Nah, kebijakan nama-namanya ini yang menjadi problem kadang-kadang kan yang disalahkan yang paling bawah itu. Ya. Nama-namanya ini diambil dari DTKS itu. Jadi kita tidak bisa memilih namanya si A, si B, si C, bahkan sampai di pemerintah yang di tingkat bawah itu nggak bisa memilih si A, si A, si B. Bisanya hanya mengusulkan lewat DTKS itu. Melalui DTKS. Ya, tetapi kalau untuk memilih penerimanya ini itu sudah kewenangan pusat berdasarkan dari ranking verifikasi yang dimasukkan di aplikasi itu tadi. Jadi ketika data sudah turun, itu pun masih divalidasi lagi oleh Oke ya. Jadi yang berhak mendapatkan PKH satu pasti masuk DTKS. Iya, pasti masuk DTKS. Benar. Dan memiliki komponen ya. Memiliki komponen, salah satunya apa? Di antaranya ada ibu hamil, kemudian ada balita, prasekolah, anak sekolah mulai SD sederajat, SMA sampai SMA sederajat, sampai SMA ya. Ada juga yang lansia usia 70 tahun. Lansia 70 tahun. Oke, disabilitas berat. Terus kemudian lagi ini pemerintah desa. Oh iya. Peran pemerintah desa terkait dengan si warganya yang ikut menjadi KPM atau tidak. Nah, ini peran pemerintah desa seperti apa? Ya, sebenarnya harapan kita adalah yang pertama memfasilitasi kan kita ada kalau ada namanya pertemuan kelompok 1 bulan sekali. Jadi ini kita bicarakan nanti lagi ya. Berkaitan dengan itu. Jadi bukan maksudnya begini. Yang maksudnya yang masuk tadi. Iya. Artinya begini. Tadi salah satu syarat menjadi KPM, PKH itu kan pasti masuk di DTKS. Yeah. Nah, kemudian posisi pemerintah desa pada saat sebelum warganya masuk DTKS ini kan pasti punya peran kan? Oh iya, ya kan? Ya paham. Kayak si Suto, kayak si Joyo, sing Suto iki masuk miskin, masuk DTKS, yang Joyo gak dan sebagainya, itu kan pasti punya. Ya, itu ada namanya sebenarnya di DTKS itu ada namanya ini yang kembali lagi yang tadi. Itu adalah pemasukan DTKS itu ada namanya muskel-musdes, musyawarah desa, musyawarah kelurahan. Iya. Jadi data-data itu ada muskel, ada muskel itu kelurahan ya, muskel-musdes itu. Nama ini miskin loh belum masuk, ya udah diusulkan aja. Berarti ada proses yang sangat terbuka sebenarnya. Iya, ada proses yang sangat terbuka. Jadi ada muskel-musdes, dan ini nama-nama ini belum masuk dimasukkan DTKS. Jadi ya itu pengusulannya lah DTKS itu. Ya, pengusulan DTKS itu peran pemerintah desanya di situ. Betul. Untuk data DTKS itu. Kemudian diinput di SIG-NG itu tadi. Ya. Berarti kepedulian Pak Kades atau Pak Lurah ini sebenarnya di awal-awal itu ya. Iya. Oh, ada warga saya yang sekiranya kurang mampu dan patut mendapatkan bantuan misalnya. Itu ya pertama kali harus mengupayakan si warga ini masuk di DTKS ya. Iya, betul sekali. Terus kira-kira pendamping PKH itu efektif enggak ya kalau kerjasama atau ya dengan pihak lain lah misalnya? Sebenarnya saya sangat terbuka lah. Saya sangat terbuka untuk kerjasama dengan dan saya sangat butuh sebenarnya. Artinya gini loh, mengenai bantuan terutama yang sama tangani PKH lah. Yeah. Ini maksudnya bisa sepaham itu ya dari aktor-aktor desa, aktor-aktor yang selalu dekat dengan warga. Artinya ini akan meminimalisir kesalahpahaman, kesimpang siuran terkait dengan banyaknya macam-macam bantuan. Itu loh.
Jadi ya seperti yang pernah saya alami ya. Aku saiki oleh PKH. Lah sejak kapan ono rekrutmane ta? Kan ngono. Nah, mari ngono dasan didelok undangannya itu ternyata kan bukan PKH kan, tetapi dalam bentuk bantuan lain. Nah, tapi si orang tersebut memahami bahwa bantuan itu ya PKH. Seolah-olah bantuannya PKH gitu. Ya itu memang sangat penting lah, sangat penting untuk bagaimana kita perlu sosialisasi dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain, bagaimana kita bisa duduk bareng diskusi sebenarnya apa itu PKH, sebenarnya itu kalau mungkin dengan pendamping lain apa itu BSP, apa itu BST, apa itu mungkin yang BLTDD itu biar tidak terjadi pendamping desa. Ya dengan pendamping desa ataupun dengan pihak-pihak lain kalau mungkin itu yang berkaitan dengan bantuan. Soalnya gini, dari awal kayak sepertinya ini bener enggak ya, sepertinya menduga atau yang sampai mendapatkan BLTDD itu apa juga masuk di dalam DTKS atau ini sifatnya momentum ya? Kalau itu saya yang kurang paham ya, karena beda kementerian soalnya saya nggak paham aturan. Saya kan jarang ini diskusi karo pendamping biasa. Itu yang mungkin ini yang ya itu makanya pentingnya kita duduk bareng nih gitu juga. Saya juga nggak begitu inilah artinya ya, saman sebagai korkap ya cobalah ya, insyaallah tapi tak undang bareng nih ya. Ya boleh itu yang kita nggak paham ya ternyata apakah BLTDD itu harus masuk DTKS itu katanya kita ya nggak karena kan saya minim sekali juga informasi berkaitan dengan prasyarat itu juga kan itu. Artinya begini, pendamping desa juga mengawal dana desa dan juga melakukan pemberdayaan di masyarakat, begitu juga PKH seperti itu. Terus kemudian ada pendamping yang lain. Iya. Ketika ini bersinergi. Iya. Ini loh penting. Iya. Sebenarnya itu sebenarnya kayaknya nyambung dengan ini ya komplementaritas berkaitan dengan komplementaritas program. Jadi memang ada namanya komplementaritas program itu bagaimana KPM yang sudah ada itu digeruduk dengan bantuan. Kan konsepnya seperti itu sebenarnya kan DTKA ini untuk arah berkaitan dengan bantuan. Mengapa misalkan penerima PKH itu juga penerima KIS, punya kartu KIS. Beberapa juga sebenarnya punya BSP, mendapatkan BSP. Tapi kalau BST enggak, mana syaratnya enggak. Itu karena berkaitan dengan komplementaritas program. Artinya digeruduk dengan banyak program dengan harapan bahwa dengan adanya digeruduk banyak program itu ini segera terangkat kemiskinannya gitu. Kalau istilahnya itu tidak terangkat kemiskinan. Artinya segera graduasi. Lulus. Ya lulus. Artinya ketika sudah fokus dengan pengembangan usahanya, kemudian ini bisa segera lulus graduasi kan itu. Artinya begini, ketika banyak macam-macam bantuan ini bagaimana tidak menimbulkan perasaan miskin itu lah. Iya, setelah itu graduasi kan itu. Dengan harapan seperti itu. Apalagi dengan aturan terbaru ini kita sudah di-cover bahwa ada menjadi peserta PKH itu ada jangka waktu. Jadi menjadi peserta PKH itu tidak abadi gitu. Oke. Gitu ya. Terkait ya itu iya, tentang itu bantuan. Iya, bantuan. Nah, kemudian terkait dengan kegiatan dari pendamping bersama keluarga penerima manfaat atau KPM PKH. Nah, ini apa saja ini yang bersifat pemberdayaan supaya lulus gitu. Jadi yang pertama kan ada KPM, namanya PKH itu bukan hanya terima bantuan wes gitu, terima bantuan saja wes gitu enggak. Jadi memang ada bantuan bersyarat. Kan selain syaratnya tadi sudah ada komponen itu, ada juga yang menjadi syaratnya itu adalah jadi KPM itu wajib yang namanya pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok itu 1 bulan sekali. Jadi pertemuan kelompok itu 1 bulan sekali. Pendamping akan datang ke situ. Itu adalah memberikan materi berkaitan namanya FDS atau P2K2. FDS. Family Development Session atau pertemuan pengembangan kemampuan keluarga, pengembangan kemampuan.
Gitu. Jadi dan di situ ada juga modul-modul yang itu sudah insya Allah kalau Blitar sudah semua lah untuk pendamping semua sudah diklat untuk mengikuti diklat terakhir kemarin tahun 2020 kemarin itu diklat FDS itu atau diklat P2K2 itu di situ ada modul-modul bagaimana keluarga penerima manfaat atau KPM itu dikasih materi-materi. Ada modul 1 misalkan materi tentang pendidikan dan pengasuhan anak. Kemudian modul kedua berikutnya adalah pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha. Itu juga ada. Artinya ada semacam pembelajaran yang mengarah bagaimana awakmu gak pangkah nompo bantuan tetapi bisa mandiri. Ada juga pendamping yang sudah melakukan kegiatan lebih, artinya tidak hanya sebatas pada modul-modul itu, tapi juga dikembangkan juga pada kegiatan lain, kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi ada juga yang dengan teman-teman yang di lapangan dengan kegiatan bank sampah misalkan. Ada yang di Sutojayan, di Jegu itu kan dulu PKH. Nah, yang seperti itu ketika berkolaborasi dengan pendamping-pendamping yang lain. Ada juga itu yang di KPM itu ada namanya KUBE, kelompok usaha bersama juga, kelompok usaha bersama. Terus kemudian pengembangan yang lainnya. Ada juga itu yang KPM itu sekarang sudah membuat membuat kopi. Jadi kopi. Ada juga yang namanya Kokedama itu yang di Sidoarjo itu ada namanya membuat KPM itu membuat Kokedama, itu juga punya keahlian di situ juga. Artinya kalau ada bisa menggandeng ini ya saya sangat bersyukur sekali. Maksudnya gini loh, di desa itu kan ada sebuah badan yang legal, artinya ini kesempatan para pemangku desa yang bisa mengangkat warganya yang memiliki produk-produk unggulan ini, misalnya ditaruh di BUMDes. Ini banyak sekali sebenarnya dengan itu pengembangan itu kita yang di lapangan itu untuk kegiatan-kegiatan selain ini, selain FDS itu tadi, selain pertemuan kelompok lewat FDS itu tadi itu juga. Iya. Nah, selama ini melihat perkembangan situasi terakhir, ini KPM itu banyak yang sudah lulus atau malah gimana? Tambah? Ya sudah lulus banyak ya. Alhamdulillah. Kita kemarin tahun 2020 kalau nggak salah sekitar 2000 untuk detailnya 2000 lebih itu sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari kepesertaan PKH. Berarti secara kesadaran. Ya, secara kesadaran mereka membuat surat pernyataan mengundurkan diri. Dia sudah mundur. Kemarin bahkan yang tahun 2019 itu pernah di Udanawu pernah dapat kunjungan dari staf presidenan itu di Udanawu. Di desa Sumbersari. Ya, berkaitan dengan KPM yang mundurkan diri itu. Kita dapat kunjungan, ya disyuting di websitenya. Yang ini akan menjadi inspirasi bagi KPM yang lain gitu. Oke. Berarti KPM itu banyak ya, yang setiap bulan berarti ada intensitas untuk ketemu dengan pendamping. Pernah nggak dipetung untuk sebuah gerakan politik tertentu? Ya kalau saya tidak memungkiri ya, lagi saya kira kalau secara detail saya nggak tahu ya, tapi ya dapat info tentang senting aja lah teman-teman yang pendamping di lapangan tuh seringkali kan diajak hitung-hitung, tapi kan kita tetap menegaskan bahwa saya tetap menegaskan, kita ada kode etik gitu aja gitu. Kita ada kode etik yang mengatur terkait dengan SDM PKH. Ya karena kan selama ini kan ya begitu. Setiap ada pil-pil gitu. Oke Mas Asrofi, untuk sesi kali ini kita mungkin cukupi sekian, dan harapan saya di kesempatan yang akan datang ini bisa menghadirkan sekaligus dengan salah satu tenaga ahli atau pendamping ahli dari P3MD, dari pendamping desa. Iya, siap, saya siap. Artinya kayaknya sangat bagus lah ketika ada kolaborasi dalam hal pemberdayaan. Iya, saya tentu kalau
Kalau kementeriannya dan tupoksinya mungkin Beda, beda-beda, tetapi dalam hal pemberdayaan dalam rangka sinkronisasi ini saya pikir kok akan membuat situasi ini akan lebih bagus. Ya, saya kira juga akan lebih maksimal lah. Iya. Jadi Jadi pendamping PKH sudah tidak ada lagi tuduhan terkait dengan kepesertaan KPM. Iya. Karena lagi-lagi kan kita pahami bersama bahwa siapa-siapa saja yang menjadi KPM pasti masuk DTKS. Iya, Kan betul gitu. sekali. Nah, sementara DTKS di sinilah peran pemerintah desa pada saat itu untuk memasukkan warganya siapa-siapa saja yang layak masuk di DTKS begitu. Oke, Mas Asrofi, terima kasih atas kesediaannya hadir di sini. Ya, sama nggak ngopi ya, banyu putih ya. Ngopi sudah habis di luar. Tadi di luar sudah habis, nggak saya bawa masuk, nggak bawa saya. Oke, terima kasih. Begitu sahabat Mata Blitar yang berbahagia. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf, dan semoga di kesempatan yang lain akan lebih menarik lagi, akan membahas yang lebih detail lagi gitu ya. Terima kasih. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.